Film ini diawali dengan mahasiswa muda bernama Jim sedang menjemput pacarnya yang tinggal di gedung asrama sekolah. Mereka berdua berencana pergi liburan musim semi di sebuah danau yang letaknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka saat ini. Mereka melaju cepat di sepanjang jalan raya menggunakan mobil sport Jim. Dan pada malam harinya, mereka berdua sudah tiba di New Mexico dalam cuaca hujan turun deras. Tapi karena pandangan Jim seringkali melirik ke arah Grace, dia yang tak fokus berkendara hampir saja menabrak seorang pria yang sedang berdiri di tengah jalan. Dikarenakan hampir menabrak seseorang, Jim yang panik dan merasa bersalah, berniat untuk menawarkan tumpangan kepada pria itu. Tapi dengan tegas Grace menolak, karena dia merasa pria itu bukanlah orang baik. Grace yang tak ingin terjadi hal buruk, lantas memaksa Jim untuk segera pergi, dan meminta bantuan orang lain saja. Tapi tiba-tiba pria itu mulai berjalan mendekati mereka dan membuat mereka semakin panik. Terlebih mobil pun tak mau menyala. Beruntung mobil menyala tepat waktu dan di saat itulah Grace mencoba menenangkan Jim yang masih merasa bersalah. Grace yakin pasti akan ada orang yang datang membantu pria itu. Singkat cerita, di saat Jim sedang mengisi bensin, dia bertemu kembali dengan John, sosok pria di pinggir jalan tadi, dan dia berusaha untuk bersikap normal. Tapi ketika Jim sedang membayar, petugas kasir menyarankan Jim agar mau membantu John karena kebetulan satu arah. John berencana hanya menumpang sampai di motel terdekat. Dan setelah Grace menyetujui hal ini, Jim pun bersedia memberi tumpangan kepada pria itu. Dan di sepanjang perjalanan, mereka mengobrol dan memberitahu tujuan masing-masing. John mengaku sedang dalam perjalanan bisnis dan mobilnya mogok di tengah jalan. Lake Havasu, spring break. Sounds like fun. Yeah. She's a good-looking girl. Tapi di tengah obrolan itu, John tiba-tiba mengambil ponsel Jim dan dengan sengaja mematahkannya. Kemudian dia mengeluarkan senjata tajam di dalam saku jaketnya. Jim yang tak ingin terjadi hal buruk pun terpaksa menuruti permintaan John agar tetap berkendara. Man, what do you want, man? Hey, stop! Hey, what are you doing? Tapi tiba-tiba John menyandra Grace dan mengancam akan menghabisinya. John meminta Jim untuk mengatakan 4 kata jika dia ingin menghentikan semua ini. Dan dengan terpaksa, Jim pun menuruti permintaan tersebut, meski Grace melarangnya. Di saat itulah, Jim bersama Grace saling membantu untuk mengeluarkan John dari mobil. Setelah berhasil mengeluarkan John dari mobil mereka, Jim merasa lega dan berusaha menenangkan Grace yang masih ketakutan. Jim meminta Grace untuk menghubungi polisi, tapi ternyata ponselnya juga ikut terlempar keluar. Dan karena sudah larut malam, Jim pun memberhentikan mobilnya di tepi jalan untuk beristirahat. Dia lalu mengambil minuman, tapi di saat itulah tiba-tiba
Ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Kemudian Jim menghampiri Grace yang ternyata masih ketakutan. Grace mengajak Jim untuk pulang saja ke rumah dan membatalkan liburan ini. Tapi Jim menolak dan berencana untuk meminta bantuan polisi di kota terdekat. Dikarenakan dia tak ingin mengecewakan teman-temannya yang sudah lebih dulu menunggu. Mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan, tapi tak jauh mereka berkendara. Tiba-tiba mereka disalip oleh mobil yang berisi satu keluarga. Dan setelah diperhatikan baik-baik, John ternyata ada di balik boneka dalam mobil tersebut. Shit, we gotta warn these people. Tak ingin terjadi hal buruk dengan keluarga itu, Grace pun berusaha memberitahu mereka bahwa John bukanlah orang baik dan meminta mereka untuk segera berhenti. Tapi tiba-tiba muncul mobil dari arah berlawanan. Beruntung mereka berdua selamat dalam kecelakaan tersebut. Sementara mobil yang ditumpangi oleh John terlihat masih melaju. Kemudian Jim bersama Grace terpaksa harus berjalan kaki sampai ke kota terdekat dan berharap keluarga itu dalam keadaan baik-baik saja. Hey, Stop! stop! Tapi tak jauh mereka berjalan, mereka menemukan mobil keluarga tadi berhenti di tepi jalan. Dengan hati-hati Jim pun memeriksa mobil tersebut dan meminta Grace untuk menunggu. Tapi ternyata John sudah tak ada di dalam mobil itu, sedangkan keluarga itu ternyata sudah dihabisi oleh John. You don't wanna see this. Why? Mendapati seorang pria masih hidup, Jim bersama Grace lantas segera memindahkan pria ini ke kursi belakang mobil dan langsung membawanya menuju kota terdekat untuk mencari bantuan. Di tengah perjalanan, Jim berusaha meminta pria itu agar tetap sadar, tapi tiba-tiba muncul sebuah mobil pick-up dari belakang, menabrak dan dapat dipastikan mobil itu dikendarai oleh John. And then we push him out of the fucking car. I don't want to die out here. Entah apa yang direncanakan oleh John, tiba-tiba dia membelokkan mobilnya. Dan tak lama, mereka pun tiba di sebuah restoran. Jim meminta Grace untuk segera masuk, meminta bantuan dan mengambil handuk. Grace pun berlari masuk ke dalam restoran dan meminta seorang pelayan agar segera menghubungi polisi. Tapi ketika Grace pergi mencari handuk di toilet, ternyata mobil John sudah ada di depan restoran ini. Menyadari John ada di restoran ini, Grace yang panik langsung mengunci pintu toilet dan berharap John segera pergi meninggalkan dirinya. Sementara itu di luar, Jim yang masih berusaha untuk menolong pria itu akhirnya tak bisa berbuat apa-apa lagi karena pria itu akhirnya tewas. Dirasa John sudah pergi, Grace memberanikan diri untuk keluar dari toilet, tapi tiba-tiba What? Put your hands behind your back. Quiet. No, Move. you You're under arrest. tanpa diduga, mereka berdua ditangkap oleh polisi karena diduga adalah pelaku yang telah menghabisi sebuah keluarga di dalam mobil itu. Di kantor polisi, Grace dibawa ke dalam ruang interogasi, sedangkan Jim dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di sana mereka berdua berusaha menjelaskan bahwa pelakunya bernama John Ryder, seorang pria yang mereka beri tumpangan. Grace pun menjelaskan awal dia bertemu dengan John sampai mengetahui pria itu adalah seorang psikopat. Tapi ternyata para polisi di kantor ini tidaklah percaya dengan perkataan mereka berdua. Hey, let's try to help that family. Let's try to help them. I didn't do anything. Grace,
Dan tak lama setelah polisi meninggalkan ruang interogasi, tiba-tiba pintu ruangan tersebut dibuka oleh seseorang. Grace kemudian memberanikan diri keluar memeriksa kantor ini. Tapi tanpa diduga, para petugas yang berjaga ternyata sudah tergeletak tak bernyawa. Dan dapat dipastikan John ada di kantor ini. Sementara itu, lampu di ruang tahanan mendadak padam dan ternyata John sudah ada di sana. Jim bertanya alasan John melakukan hal ini, tapi dia malah diminta untuk mencari tahu sendiri. Jim? Mendengar teriakan Grace, John mengancam Jim agar tutup mulut jika ingin selamat. Tapi untungnya dia berhasil melepaskan diri, bertepatan dengan Grace yang berhasil menemukan keberadaan dirinya. Kemudian mereka berdua langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang kantor ini. Mereka berlari ke atas bukit dan sempat saling menyalahkan karena telah memberi tumpangan kepada John. Dan menurut Grace, seharusnya Jim menuruti perkataan dirinya agar membatalkan liburan ini. Tapi tak jauh mereka berjalan, tiba-tiba beruntung Grace selamat dan Jim langsung membawanya pergi menjauh dari tempat ini. Sementara itu di kantor polisi, seorang detektif bernama Harlon tiba untuk menangani kasus ini. Di depan ruang interogasi, Harlon mendapati petunjuk yang membuktikan jika kedua polisi di kantor ini bukan dihabisi oleh Grace ataupun Jim. Menyadari John berjalan ke arah dirinya, Grace pun memberitahu Jim dan kemudian langsung mencari tempat persembunyian. Di dalam tempat tersebut, Jim mengarahkan senjatanya tepat di depan pintu agar dia bisa langsung menembak jika John masuk ke dalam tempat ini. No, I don't see him. Jim. It's the cop from the diner. Tak ada pilihan lain, Jim pun memberanikan diri keluar agar bisa berbicara dengan polisi itu. Tapi tiba-tiba, di saat polisi ini sedang memberitahu Harlan keberadaan Jim, tiba-tiba Grace muncul menodongkan senjata. Grace meminta Jim untuk mengambil senjata polisi itu dan memintanya agar segera masuk ke dalam mobil, meninggalkan tempat ini. Please get in the car, sir. Just take it easy. Please just get in the car. Tanpa diduga, John menembak polisi itu dan membuat Grace dibuat seolah-olah adalah pelaku kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Fuck happened back there? It must have been him. Di tengah rasa bingung dengan apa yang direncanakan oleh John, beberapa mobil polisi mengejar mereka karena diduga adalah pelakunya. Melalui sambungan radio, Harlon meminta mereka untuk segera menghentikan kendaraannya. Mendengar itu, Grace menolak dan berusaha memberitahu Harlon bahwa pelakunya adalah seorang pria bernama John Ryder. Tapi karena mereka menolak untuk berhenti, Harlon pun memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan tembakan peringatan. Tapi tiba-tiba John muncul dari arah belakang, membuat Grace panik, dan kemudian inilah yang terjadi.
John menghabisi semua petugas polisi tersebut. Bahkan helikopter pun mampu dia jatuhkan. Menyadari John mulai mendekat, Jim pun pasrah karena mobil yang dikendarainya sudah rusak. Tapi ternyata John membiarkan mereka berdua tetap hidup. Dirasa John tak akan berhenti sampai di sini. Jim kemudian mengajak Grace untuk segera pergi sejauh mungkin, hingga sampai akhirnya mereka menemukan tempat penginapan. Tapi di sana, Jim diam-diam menerobos masuk ke salah satu kamar agar mereka bisa bersembunyi tanpa ada yang mengetahuinya. Jim pun meminta Grace untuk menghubungi orang tuanya. Tapi sialnya, telepon di sini tersambung dengan operator. Mereka berdua kemudian pergi membersihkan diri dan di saat itulah Jim memberitahu Grace bahwa dia akan pergi mencari telepon umum di luar agar bisa meminta bantuan kepada teman-temannya. Singkatnya, ketika Grace sedang tidur, tiba-tiba seseorang memeluk dirinya dari belakang. Tapi ternyata itu bukanlah Jim, melainkan John yang berniat untuk menghabisi dirinya. Beruntung Grace berhasil melepaskan diri dan berlindung di dalam kamar mandi. Tak lama kemudian Grace pun memberanikan diri keluar sembari membawa pistol. Tapi ternyata John sudah pergi entah kemana. Grace yang panik lantas pergi mencari Jim dan tanpa disangka dia menemukan Jim dalam keadaan lengan dan kakinya sudah dirantai ke bagian truk yang berbeda. Grace kemudian berlari menemui John dan memintanya untuk segera mematikan mesin truk ini. Meskipun Grace menodongkan senjata ke arah dirinya, tapi John sama sekali tak ingin mematikan mesin truk ini. John rupanya membuat pilihan sulit kepada Grace. John meminta Grace untuk menembak dirinya, dan secara tidak langsung hal itu juga akan menghabisi Jim. Dikarenakan kaki John masih menempel pada pedal gas. Dan pada akhirnya, polisi pun mulai berdatangan, meminta Grace untuk segera menurunkan senjatanya. Tapi Grace tak bisa melakukannya, dan kemudian inilah yang terjadi. Put that gun down! God damn it! Setelah dilakukan pemeriksaan, Grace mengalami trauma berat. Tapi ternyata sosok John Ryder yang sebenarnya sudah dinyatakan menghilang beberapa hari lalu, dan John yang sekarang sama sekali tidak memiliki identitas. Kemudian Harlan mencoba menginterogasi John, tapi pria itu tampak tenang setelah apa yang dia perbuat. John pun sama sekali tidak mengakui perbuatannya. Entah ada berapa banyak jumlah korbannya, tapi Harlan menegaskan bahwa John akan diberikan hukuman mati atas kejahatan yang sudah ia lakukan selama ini. Sementara Grace akan menjalani pemulihan trauma terlebih dahulu sebelum diantar pulang ke rumah orang tuanya. Dan tak lama kemudian Harlan mengantar Grace bersamaan dengan John yang dipindahkan ke dalam mobil tahanan. John akan dibawa ke kantor pusat untuk menjalani hukuman, tapi secara diam-diam. Dia mematahkan ibu jarinya agar dia bisa melepaskan borgol di lengannya. Dan di saat bersamaan, Harlan meminta maaf karena dia tak percaya dan tak bisa menyelamatkan Jim.
Setelah borgol itu lepas, John pun langsung menghabisi polisi di dalam mobil ini. Hingga akhirnya terjadilah kecelakaan, dan beruntung Harlan bisa menghindarinya. Tapi kecelakaan ini membuat kaki Harlan terjebak. Jadi dia meminta Grace untuk pergi ke atas bukit sampai bantuan datang. Mendengar itu, Grace malah memilih untuk mengambil senjata Harlan karena dia menolak dan ingin membalas atas apa yang telah dilakukan John kepada Jim. Sembari memegang pistol, Grace perlahan membuka dan memeriksa mobil tahanan. Tapi tiba-tiba mengetahui Grace dikunci dalam mobil, Harlan pun berusaha meminta bantuan agar cepat datang. Tapi tiba-tiba John menembak ceceran bensin untuk meledakkan mobil tersebut. Tanpa diduga, Grace berhasil selamat dalam ledakan itu. Berbeda dengan Harlan yang tewas setelah ditembak oleh John. Film pun diakhiri dengan Grace yang berjalan untuk menghabisi John. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh John, dia ternyata benar-benar ingin mati. Feels good, doesn't it? I don't feel a thing. Jadi itulah alur cerita film berjudul Hitcher tahun 2007 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.